wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Ibu minta untuk kita bisa berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya, apakah dari kalian ada yang masih ingat materi pembelajaran kemarin? Ada, Bu. Masih, Bu. Ayo coba Eko, masih ingat gak Eko? Kira-kira Eko? Iya, betul sekali Eko. Jadi, oh, Eko lupa ya? Aduh, ya udah. Siapa yang ingat? Coba Adit mungkin? Adit, betul sekali Adit. Jadi materi pembelajaran kita kemarin itu adalah mendefinisikan pengertian dari penambangan, kemudian faktor risiko dalam penambangan, dampak positif dan negatif pada usaha pertambangan, dan faktor yang mempengaruhi pemilihan penambangan. Mohon maaf anak-anak, Ibu lupa ya, Ibu belum mengabsensi. Ibu belum mengabsensi. Kira-kira pada hari ini dari teman kalian ada yang belum masuk ini atau belum bisa mengikuti kegiatan tatap maya pada hari ini? Masuk, Bu. Siapa anak? Mas Pur, Bu. Kenapa? Kenapa ya Bang? Izin, Bu. Kenapa Mas Bud? Izin, Bu. Ada temannya, Bu, yang meninggal. Ya Allah, ada yang meninggal ya. Udah kita doakan bersama ya. Semoga keluarganya yang ditinggalkan bisa berlapang dada, dan yang meninggal tadi bisna husnul khotimah. Amin. Amin. Dan lagi mohon maaf sebelum kita masuk di materi, Ibu mohon kepada kalian ya, ketika pembelajaran berlangsung, video kalian jangan kalian matikan ya. Video dalam keadaan on. Jadi kemudian untuk suara juga posisinya di mute. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di unmute. Kemudian kalau ada kebutuhan mendesak, misalkan kalian ingin pergi ke toilet dan lain sebagainya, kalian bisa chat di menu Gmeet yang sudah tersedia seperti itu. Oke? Siap? Ya. Jadi kalian jangan dimatikan videonya ya. Jadi pembelajaran nanti Ibu bisa kalian juga Ibu bisa memantau kalian gitu. Kesannya nanti kalian juga memperhatikan ketika Ibu mengajar kalian seperti itu. Jadi kita lanjut lagi nih, pertemuan kemarin yaitu kita membahas tentang pembelajaran pengertian dari penambangan, faktor risiko dalam penambangan, dampak positif dan negatif pada usaha pertambangan, dan faktor yang mengaruhi pemilihan penambangan. Tadi udah dijelaskan oleh Adit ya. Untuk itu sekedar informasi, untuk pembelajaran hari ini itu adalah melanjutkan materi kemarin. KD-nya sama, kompetensi dasarnya yaitu memahami pengertian dan klasifikasi penambangan. Untuk IPK-nya hari ini yaitu klasifikasi penambangan, kemudian metode tambang terbuka, keuntungan dan kerugian pada tambang terbuka. Tadi Ibu udah share ya di Google Classroom kalian pastinya sudah membaca. Ibu harapkan karena di petunjuk umum dari Google Classroom di situ Ibu sudah menjelaskan kalian untuk literasi membaca. Jadi nanti kegiatan sinkronusnya atau kegiatan tatap mayanya Ibu tinggal kita sharing gitu ya. Maksudnya pembelajarannya karena di modulnya tadi udah di-share sama Ibu seperti itu. Coba Ibu tanya sama Gandung. Ayo Gandung, perhatikan. Oke. Ibu tanya sama Gandung. Klasifikasi penambangan ada berapa nak? Ada 3, Bu. Oke. Bisa menyebutkan kira-kira? Yang pertama tambang terbuka atau surface mapping, surface mining. Yang kedua tambang bawah tanah atau underground mining, dan yang ketiga tambang bawah air atau apa itu istilahnya, Bu? Lupa istilah bahasa Inggrisnya. Lupa istilah bahasa Inggrisnya. Coba Arbi, istilah bahasa Inggrisnya ini dilanjutkan nih dari Gandung, dijawab Arbi. Underwater mining, Bu.
ya, underwater mining. Nah, ya, Seperti itu. Diingat-ingat ya Gandung ya. Meskipun Siap, Bu. kita orang Indonesia dalam pembelajaran teknik penambangan itu kita harus ingat juga, harus bisa juga setidaknya untuk bahasa Inggrisnya gitu ya, karena kita tidak lekang dari istilah-istilah bahasa Inggris atau bahasa asing di dalam pembelajaran di geologi pertambangan. Tadi sudah dijawab oleh Gandung tentang klasifikasi penambangan itu ada 3, yaitu tambang terbuka, surface mining, tambang bawah tanah, underground mining, atau kemudian tambang bawah air atau underwater mining. Sekarang coba Ibu tanya kepada Fitri. Ayo Fitri, pengertian dari tambang terbuka kira-kira apa nak? Tambang terbuka, Ya. adalah tambang yang aktivitasnya berhubungan langsung dengan udara luar, udara bebas. Oke, ada yang bisa nambahin? Lebih sempurna lagi mungkin? Eko, kamu Eko, ayo. Ya Bu, Tambang terbuka. aktivitasnya dipengaruhi langsung oleh cuaca Bu atau iklim. Oke, mungkin agak lebih disempurnakan lagi. Adit? Tambang terbuka, tambang yang aktivitasnya berhubungan langsung dengan atmosfer, Bu. Ya, boleh. Cuma biasa agar bisa lebih sempurna lagi dalam penataan bahasanya, mungkin Arbi atau Gandung yang bisa menjawab. Agak lebih lengkap gitu loh, didengar agar bisa lebih enak gitu. Saya Bu, Ya. Saya, Bu. Oke, ayo. Mungkin Arbi dulu. Arbi. Coba. tambang terbuka adalah suatu penambangan yang semua aktivitasnya dilakukan di atas permukaan tanah dan berhubungan langsung dengan udara luar. Excellent, tepuk tangan buat Arbi coba. Ya, seperti itu ya lebih lengkapnya. Selanjutnya untuk metode tambang bawah tanah coba Gandung. Ayo Gandung. Metode tambang bawah tanah, jadi metode penambangan yang seluruh aktivitas penambangannya berada di bawah permukaan tanah dan tidak berhubungan langsung dengan atmosfer maupun udara luar, Bu. Oke, begitu ya. Jadi tambang bawah tanah ataupun tambang terbuka itu kebalikannya. Jadi kalau tambang terbuka itu dia berhubungan langsung dengan udara luar ya, karena posisinya dia letaknya penambangannya di permukaan bumi. Jadi dia langsung bertemu dengan udara luar itu tadi ya. Kemudian kalau tambang bawah tanah itu kalau dia posisinya berada di bawah permukaan bumi, jadinya dia membutuhkan ventilasi udara untuk tempat pekerjanya itu ketika melakukan penambangan berada di bawah permukaan bumi. Kemudian kalau pencahayaannya kalau di tambang terbuka itu kan kita sudah ada alamiah ya dari sinar matahari. Tapi kalau tambang bawah tanah kita harus membutuhkan pencahayaan gitu, seperti lampu yang cukup agar nanti atau penerangan. Jadi nanti ketika pekerjanya melakukan kegiatan pekerjaan di bawah permukaan itu bisa efektif atau bisa efisien karena pencahayaannya itu tadi. Selanjutnya kalau underwater, coba underwater mining. Siapa yang bisa? Jangan Gandung atau Arbi terus ini, yang lain kelihatan nggak membaca ya. Ayo, Fitri mungkin? Fitri? Bisa menjawab nggak Fitri? Atau yang lain? Ayo, Sugeng. Ya Bu, tambang bawah air adalah aktivitas tambang yang berkaitan dengan air dengan mengambil bahan galiannya yang ada di bawah permukaan air dan biasanya menggunakan kapal keruk atau mesin sedot seperti itu. Ada yang bisa menjawab yang lebih benar mungkin? Kurang tepat kalau untuk jawaban dari Sugeng. Siapa kira-kira yang bisa menjawab yang lebih tepat? Kalau bahasanya kapal keruk itu tadi sudah beda ya. Ada yang bisa menjawab?
Jadi kalau secara keseluruhan ya, jawaban Sugeng itu tadi sudah benar, dalam arti untuk penambangannya posisinya berada di bawah permukaan air. Cuma kalau contohnya untuk kapal keruk dan lain sebagainya itu kurang tepat, karena proses penggalian yang menggunakan kapal keruk itu adalah alluvial mine gitu. Jadi alluvial mine itu dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tadi menggunakan hydrauliking, kemudian atau tambang semprot itu, kemudian kapal keruk gitu, atau terus selanjutnya itu adalah mining method atau manual method. Jadi menggunakan tambang yang manual kegiatannya begitu. Kalau tambang bawah permukaan air itu lebih tepatnya penambangan reservoir ya. Tapi kalau kita di geologi pertambangan ini lebih menekankan di tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Kalau posisinya reservoir itu nanti ada jurusan sendiri ya. Biasanya itu di jurusan migas, minyak dan gas bumi. Baik, tadi kita sudah masuk di materi mengenai tentang klasifikasi penambangan. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan mencoba menampilkan materi pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Itu sudah terlihat belum? Belum, Bu. Oh, belum ya? Belum, Bu. Bu, share screen ya, oke. Sudah terlihat, anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baru OTW, Bu. Oh, sudah. Oke, baik. Oh, saya. Jadi, tadi klasifikasi, kok nggak bisa saya next ya? Kenapa ya? Oh, sudah. Tadi kita sudah membahas tentang klasifikasi dari penambangan. Itu ada metode tambang terbuka, kemudian tambang bawah tanah dan tambang bawah air. Selanjutnya kita akan masuk di materi di metode tambang terbuka. Jadi metode tambang terbuka itu ada 5 cara ya. Ada 5 cara. Yang pertama itu adalah open pit. Kemudian yang kedua adalah open cast, open mine, open cut. Kemudian quarry. Selanjutnya strip mine dan alluvial mine. Open pit itu adalah penambangan terbuka yang dilakukan untuk menggali endapan-endapan biji metal seperti endapan biji nikel, endapan biji besi, endapan biji tembaga, dan sebagainya. Kemudian kalau open cast, open mine atau open cut itu dia tuh hampir sama dengan open pit, namun teknik penambangannya itu dilakukan di daerah lereng bukit, medan kerja yang digali dari arah bawah ke atas atau sebaliknya atau side hill tipe. Selanjutnya itu adalah quarry. Quarry itu penambangan terbuka yang dilakukan untuk menggali endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri. Coba dari sini Ibu tanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh bahan galian industri? Siapa yang bisa menjawab? Khairul, Bu. Oke, Khairul. Coba. Batu gamping, Bu. Batu granit, sirtu, Bu. Pasir batu, kemudian dolomit, dan banyak lagi yang lain, Bu. Oke, itu di daerah rumahnya Khairul ada nggak tambang bahan galian industri itu kira-kira? Ada, Bu. Granit ada, Bu. Sirtu ada, Bu. Gamping ada, Bu. Dolomit ya? ada. Yang 3 ada, Bu. Oke, berarti setidaknya Khairul sudah bisa atau bisa melihat bahan galian itu sendiri ya, karena tidak hanya bisa menyebutkan, karena di daerah rumahnya Khairul ada bahan galian yang sudah disebutkan tadi. Mungkin dari anak-anak yang ada di sini di daerah penambangannya ada yang bahan galian industri, bisa menyebutkan selain dari Khairul? Ada enggak? Ada, Bu. Di Iya. tempat saya Bagian ada situ. Oh, di tempat Ganu ada sirtu. Kalau di tempatnya Sugeng ada apa? kelas, Bu. Ada trust. Oke. Baik, terima kasih. Itu ya contoh-contoh dari
quarry tadi ya. Jadi dia penambangan terbuka yang dilakukan untuk menggali endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri. Selanjutnya kita masuk di strip mine. Strip mine itu jadi pertambangan kupas atau pertambangan baris yang secara khusus merupakan sistem tambang terbuka atau tambang permukaan untuk batu bara. Dia khusus untuk di endapan batu bara ya kalau strip mine itu. Nah, alluvial mine selanjutnya itu merupakan tambang yang dilakukan untuk endapan-endapan aluvial. Coba endapan-endapan aluvial, kira-kira ada yang bisa menyebutkan endapan aluvial? Pasir besi, Bu. Pasir besi, tepat sekali. Terus siapa lagi yang bisa menyebutkan? Boksit, emas. Ya, biji timah juga termasuk ya, emas. Kemudian selanjutnya ya, yang di alluvial mine itu tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Sugeng ya. Jadi alluvial mine itu tadi kalau nggak salah ketika menjelaskan tambang bawah permukaan air itu tadi menyebutkan kapal keruk ya atau dredging ya. Jadi kalau di tambang alluvial mine Ya, itu betul. dibagi menjadi 3 macam, Sugeng ya. Jadi ada 3 macam di alluvial mine. Itu ada tambang semprot atau hydraulicking. Jadi dia posisinya endapan alluvialnya itu disemprot ya, menggunakan water jet atau giant gitu. Itu namanya tambang semprot. Kemudian contoh yang kedua yaitu penambangan dengan kapal keruk atau dredging atau bahasanya MGM ya, mesin gali mangkok seperti itu. Itu digunakan bila endapan yang akan digali posisinya terletak di permukaan air, misalkan lepas pantai di sungai seperti itu. Kalau manual mining method itu dia proses penambangannya secara sederhana. Jadi dia menggunakan tenaga manusia atau hampir tidak menggunakan tenaga mesin atau alat mekanis. Seperti itu. Jadi gitu anak-anak dari 5 metode jenis tambang terbuka. Di sini ada pertanyaan kira-kira? Ataukah belum atau lanjut atau ada yang kira-kira ingin disampaikan? Sudah jelas semua, Bu. Alhamdulillah sudah jelas. Selanjutnya kita masuk di keuntungan dari tambang terbuka. Jadi keuntungan tambang terbuka itu yang pertama adalah ongkos penambangan per ton atau per BCM bank kubik metrik endapan mineral atau biji itu dia lebih murah. Kenapa lebih murah? Itu dikarenakan tidak perlu adanya penyanggaan, ventilasi, dan penerangan. Jadi kalau penyanggaan, ventilasi, dan penerangan ini lebih ditekankan untuk tambang bawah tanah, ya kan? Kalau kita posisinya menambangnya di permukaan air kan, permukaan tanah kan kita sudah langsung secara alami ya. Ada pencahayaannya itu sudah dari sinar matahari, ventilasinya itu sudah ada udara atau oksigen yang ada di permukaan tersebut, kemudian penyanggaan kita nggak perlu. Nah, kalau penyanggaan di tambang bawah tanah itu kan perlu untuk menghindari adanya ambrukan, kan seperti itu. Jadi dia ongkos penambangannya itu lebih murah kalau di tambang terbuka. Selanjutnya yang kedua, kondisi kerjanya itu baik. Jadi karena berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari. Tadi udah dijelaskan sedikit ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan alat-alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa sehingga produksi bisa lebih besar. Jadi menggunakan alat angkut contohnya, alat angkut menggunakan ADT ataupun RDT dengan kapasitas 40 ton atau 60 ton. Kalau dump truck biasa itu kan biasanya 10 ton gitu kan. Kalau di sini juga bisa sampai 40 sampai 60 ton gitu. Jadi kebayang nggak sih kalau mengangkut bahan galian dengan ukuran 40 sampai 60 ton, bannya itu sebesar apa gitu. Bannya itu bisa sampai tinggi kita itu melebihi dari ban dari alat angkut tersebut. Jadi gitu. Itu bisa leluasa dipakai di tambang terbuka.
Selanjutnya yang keempat itu adalah pemakaian bahan peledak itu bisa lebih efisien, leluasa dan hasilnya lebih baik karena free phase-nya atau bidang bebasnya dia lebih leluasa. Beda kalau di tambang bawah tanah ya, kita perlu adanya membuat free phase, buat bidang bebas terlebih dahulu untuk melakukan peledakan. Tapi kalau di tambang terbuka kita lebih leluasa seperti itu. Yang kelima itu adalah perolehan tambang atau mining recovery-nya dia itu lebih besar karena batas endapan itu dapat dilihat dengan jelas. Jadi contohnya saja kalau di tambang bahan galian C gitu ya, atau tambang galian industri, kalau di daerah ibu itu contohnya batu gamping atau batu kapur, itu bisa terlihat jelas gitu kalau kita melakukan penambangan di tambang terbuka, batas-batasnya sampai gimana, apalagi overburden-nya juga tipis kan, jadi bisa terlihat atau bisa langsung kita nambang. Jadi mining recovery-nya itu perolehan tambangnya itu lebih besar. Beda lagi kalau di tambang bawah tanah kita melakukan kegiatan melakukan penambangan tambang bawah tanah itu kan karena overburden-nya itu kan atau tanah dari tanahnya yang di atas itu kan posisinya dia lebih tebal. Jadi kita perlu adanya kegiatan penambangan tambang bawah tanah. Yang keenam itu adalah relatif lebih aman karena adanya yang mungkin timbul terutama akibat kelongsoran. Ya tadi sudah dijelaskan Ibu bahwasanya kalau tambang bawah tanah itu dampak atau resikonya besar ya. Kita melakukan blasting kalau tidak menggunakan kaidah yang sesuai, kemudian SOP yang berlaku, bisa-bisa peledakan itu bisa mengubur kita sendiri kan gitu ya. Karena memang bidang bebasnya atau kondisi tambangnya itu terbatas. Tapi kalau di tambang terbuka kan kita bisa luas, kita bisa bebas dalam arti seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah pengawasan dan pengamatan mutu biji, grade control itu lebih mudah karena bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Kita bisa melihat wah ini grade-nya lebih bagus gitu, mutunya bagus, kita bisa nambang gitu. Ada yang ditanyakan dari keuntungan kira-kira anak-anak? Maaf Bu, bel udah bunyi Bu. Oh, bel sudah berbunyi ya anak-anak. Ya, sabar sebentar saja ya. Iya, ada guru lain menunggu. Iya, oke, sabar bentar ya. Lanjut lagi, kerugian. Bentar, kurang satu saat selanjutnya forum diskusi, oke? Kerugian tambang terbuka itu nanti yang pertama, para pekerja langsung dipengaruhi oleh keadaan cuaca ya. Tadi, kalau otomatis kalau dalam keadaan cuaca itu kan hujannya deras, itu juga bisa mempengaruhi imunitas. Kemudian yang kedua, kedalaman penggaliannya terbatas. Yang ketiga, timbul masalah dalam mencari tempat pembuangan tanah. Yang keempat, alat mekanisnya letaknya menyebar. Karena menyebar otomatis bisa terjadi resiko kecelakaan. Kemudian yang kelima, pencemaran lingkungan hidup relatif besar. Seperti itu. Oke, Khairul, wah Ibu langsung menjelaskan ini cepat-cepat ini. Tapi kalian yang penting sudah bisa paham ya. Jangan terus saya menjelaskan cepat-cepat, kalian nggak paham ini nanti. Sudah paham dari kerugian tambang terbuka ini? Udah Bu. Ada yang bisa Sudah paham ya Khairul ya? Udah Bu. Wah, ini lanjutnya loh. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Tapi jangan lupa selanjutnya forum diskusi, oke? Di sini ada 15 anak. Ibu minta kepada kalian untuk membuat 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 3 anak. Ya, nanti anak-anak membuat PowerPoint mengenai jenis metode penambangan terbuka. Tadi jenis metode penambangan terbuka kan ada 5. Nah, Ibu nanti kelompoknya kan juga ada 5. Ini nanti kalian kelompok 1 membahas tentang open pit, kelompok 2 open cast, open mine, open cut, kelompok 3 quarry, kelompok 4 strip mine, kelompok 5 alluvial mine, di mana nanti presentasinya meliputi pengertian tahapan penambangan, gambar contoh dari penambangannya, perusahaan yang menerapkan metode penambangan tersebut, penerapannya pada model endapan seperti apa, kekurangan dan kelebihan dari metode tersebut. Begitu anak-anak, kalian membuat PowerPoint ya. Nanti presentasi setelah istirahat jangan lupa. Nanti kita sudah mulai pembelajaran lagi gitu.
Dari forum diskusi ini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas, Tadi Bu. soalnya kan Ibu menjelaskan dari materi inti tentang open pit tadi kan hanya pengantar saja. Selanjutnya kalian membuat presentasi mengenai tentang klasifikasi penambangan pada metode tambang terbuka. Jadi seperti itu anak-anak ya untuk forum diskusinya. Nanti kita lanjutkan lagi di pelajaran setelah istirahat. Kalian hari ini istirahat terlebih dahulu, nanti dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu kita akan melakukan diskusi bersama-sama. Jadi saya akhiri pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wah.